Halo Sobat Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki. Di sini kita akan bersenang-senang bersama membahas materi yang sangat menyenangkan nih. Sangat menyenangkan. Ya, kita akan membahas karakteristik, jenis dan juga besaran gelombang mekanik. Materi fisika kelas 11. Nah, di sini aku akan menemani Sobat Belajar selama ya sekitar setengah jam ke depan ya. Sekarang kita masuk dulu, sebelum kita masuk pelajaran, aku ingin memberikan sebuah info ya, seputar info ya. Asik, seputar info udah kayak di berita ya. Oke, sini Sobat Belajar lihat dulu gambarnya, kira-kira Sobat Belajar kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, ini gambar apa ini? Ini ada batu-batuan dan juga batunya ini nggak sekedar batuannya, dia berbentuknya seperti khusus buatan manusia. Oke, jadi ini apa sih? Ya, ini adalah Bayo. Ini adalah pemecah ombak atau pemecah gelombang. Pemecah ombak ini dibuat oleh manusia. Gunakannya untuk apa? Tentunya untuk memecah gelombang ya. Ya, maksudnya bukan itu. Maksudnya fungsi pemecah gelombang ini adalah untuk membuat gelombang, mengurangi energi dari ombak laut, air laut yang sampai ke pantai. Jadi ketika akan gelombang air laut tuh datang terus menerus ya. Kalau dia sudah melewati pemecah gelombang, dia akan lebih tenang, dan ketika sampai di pantai dia tidak terlalu besar ombaknya. Bisa bermanfaat untuk mengurangi abrasi tentunya, karena kalau kita pantai dihajar terus sama gelombang air laut, maka lama-lama pasti ada terbawa semua ya. Kalau laut terbawa lama-lama nanti daratannya semakin terkikis oleh gelombang air laut. Makanya pasanglah pemecah gelombang ini. Tidak hanya itu, pemecah gelombang ini juga dipasang mungkin di sekitaran pelabuhan, digunanya supaya di sekitar pelabuhan ketika kapal-kapal ingin berlabuh ya. Ketika dia ingin berlabuh, maka dia akan lebih mudah karena gelombangnya tenang ya. Jadi kalau tenang kan kapal, kalau gelombangnya gede dia mau berlabuh jadi lebih sulit ya. Jadi fungsinya itu. Nah, itu seputar info dari pemecah gelombang. Nah, kita di sini nggak fokus sama pemecah gelombangnya, kita fokus sama gelombangnya itu sendiri, gelombang air lautnya. Nah, jadi gelombang air laut ini adalah salah satu dari gelombang mekanik yang ada di judul pertama materi kita itu ya. Ya, jadi bagaimana gelombang mekanik itu seperti apa bentuknya nih? Seperti ini nih. Nah, jadi kan gelombang air laut ketika dia sampai di pemecah gelombang laut kan terlihat ya, dia garis-garis pantai ini dia lebih tenang ya. Ya, jadi berbentuknya gelombang ya. Ini salah satu gelombang mekanik nih kalau dari atas ya. Dia bergelombang seperti ini, dan juga nih ada pemecahnya, jadi di sini lebih tenang. Nah, kita akan fokus sama gelombangnya ini. Seperti apa gelombang mekanik di materi ini. Nah, Sobat Belajar jangan kemana-mana. Nantikan keseruannya, siapkan alat tulis Sobat Belajar karena mungkin nanti ada beberapa poin yang penting yang bisa Sobat Belajar catat. Oke? Tetap semangat ya. Karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita masuk ke materinya yuk. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita kenal dulu yuk gelombang itu ada apa aja. Jadi kita kenal gelombang dulu. Gelombang itu adalah, di sini kita akan membahas ada jenis-jenis gelombang dan juga ada besaran-besaran gelombang yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jenis-jenis gelombang kita akan kenal, dibagi menjadi arah sesuai dengan arah perambatannya, dan juga jenis-jenis gelombang yang dibagi menjadi medium perambatannya. Oke, kemudian besaran-besaran gelombang yang akan kita ketahui adalah panjang gelombang, kemudian ada periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi ini aku jadikan satu poin. Kenapa? Lihat saja nanti ya. Dan juga cepat terambat gelombangnya. Oke, jadi secara garis besar ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Karena kita masuk dulu ke jenis-jenis gelombang. Jadi jenis-jenis gelombang itu ada apa aja? Jenis-jenis gelombang itu dibagi menjadi dua berdasarkan medium perambatan dan juga berdasarkan arah rambatnya. Jadi kita mulai dari poin yang pertama dulu. Kalau berdasarkan medium perambatan kita bagi menjadi dua, ada gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, ini yang akan kita fokuskan di gelombang mekaniknya ya. Tapi Sobat Belajar perlu tahu juga kalau gelombang berdasarkan medium perambatan itu apa aja ya. Gelombang mekanik itu adalah suatu gelombang yang memerlukan medium perambatan. Jadi dia kalau nggak ada medium, maksudnya medium itu adalah suatu zat ya, materi ya, bisa benda padat nih ya. Kalau aku ketok-ketok nih ya, ini gelombang bisa mengalir di benda padat papan ini, dan juga bisa di air, contohnya tadi di
awal kita ya gelombang pasang ya, gelombang air laut ya, gelombangnya dipecah oleh pemecah gelombang, itu gelombang mekanik. Kemudian juga apalagi gelombang mekaniknya, gelombang suara nih, aku berbicara dia kan mengeluarkan gelombang ya, jadi di udara itu menjadi medium perambatannya, itu gelombang mekanik ya, dia memerlukan medium. Kemudian di poin nomor 2 ini ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu apa aja ya, jadi kita lihat gelombang mekanik, pertama air, kemudian ada apa lagi tadi, tali nih contohnya ya, kita mudah sekali ada tali aku tarik ya, itu gelombang mekanik, dia ada mediumnya tali. Cuma kalau gelombang apalagi ya, oh ini ada suara ya, oke, dia udara. Kemudian kalau di gelombang elektromagnetik contohnya nih, yang mau setiap hari sobat belajar lihat mungkin ya, matahari ya. Oke, jadi panasnya matahari itu merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Karena kenapa? Ya bayangkan saja sebegitu jauhnya antara matahari dan bumi, di tengah-tengahnya di antara matahari dan bumi adalah ruang yang hampa, kosong, tidak ada materi, tapi panasnya tetap bisa sampai ke bumi. Nah, berarti cahaya ini, cahaya tampak yang bisa kita lihat ini adalah salah satu gelombang elektromagnetik karena dia tidak memerlukan medium perambatan. Jadi dia tetap bisa merambat walaupun di ruang kosong. Oke, gelombang elektromagnetik. Kemudian ada gelombang radio. Sekarang HP gitu ya, gelombang radio, gelombang microwave ya. Nah, sebelumnya oke, jadi itu adalah gelombang elektromagnetik dan juga sinar X dan lain-lain sebagainya ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang jenis gelombang yang kedua yang dibagi berdasarkan arah perambatannya. Ada dibagi dua lagi sebagai gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Kita lihat ini aku punya gambarnya ya. Jadi di sini gelombang transversal itu yang tadi ya, yang arah pergerakan dari partikelnya itu tegak lurus dengan arah perambatannya. Kayak gini, misalkan ini ada sebuah PR gitu ya, kita fokus sama titik merahnya, dia bergeraknya ke atas bawah, ke atas bawah, atas bawah. Dia getarannya berbanding tegak lurus sama arah perambatannya ke sana. Arah perambatannya dari sini ya. Mudahnya kayak tali yang tadi ya, tali merambat ke sana, maka talinya kan sebenarnya dia di tali kalau kita tarik di titik tertentu kan dia cuma naik turun doang ya, jadi itu gelombang transversal ya, getarannya tegak lurus sama arah perambatannya. Kemudian yang kedua ini gelombang longitudinal itu seperti apa? Gelombang longitudinal itu yang arah getarannya itu searah sama arah perambatannya. Kalau tadi kan ini tegak lurus ya, kalau ini searah, contohnya yang ini. Mudahnya kita pakai gaya pegas ini ya, dia rapat tegang ya. Jadi kalau ada pegas ini kalau kita tarik begini atas bawah maka dia akan terbentuk seperti ini ya, gambar yang pertama yang atas. Tapi kalau pegas ini kita getarkannya seperti ini, maju mundur, maka dia akan terlihat rapat tegangnya. Oke, itu arah perambatan dari gelombang longitudinal. Oke, mudah kan ya? Mudah dong ya enggak? Oke, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya ya. Di sini kita akan kenal dengan besaran-besaran gelombang. Tadi kita sudah kenal semuanya. Sekarang kita sudah lebih masuk ke fokusnya ke gelombang mekanik ya. Jadi gelombang mekanik itu dibagi dua lagi, ada gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal ya. Sekarang kita akan tahu apa itu panjang gelombang. Poin pertama, kemudian ada apa itu periode dan frekuensi dan juga cepat rambat gelombang. Oke, kita mulai ke panjang gelombang dulu ya. Jadi panjang gelombang itu apa sih? Panjang gelombang itu adalah jarak antara dua titik puncak atau dua titik lembah yang berdekatan pada gelombang transversal. Gelombang transversal dulu ya yang kita bahas. Ya seperti ini. Tali ya, kalau aku goyang-goyangkan bentuknya kira-kira seperti ini ya. Oke, jadi di sini ada jarak dua puncak ya. Jadi jarak dua puncak misalnya di sini, di puncak ini sampai puncak ini sampai puncak yang ini satu gelombang. Lebih enaknya kalau kita lihat satu gelombangnya seperti ini ya. Ya, kalau mulainya dari tengah maka dia seperti ini. Ini setengah gelombang, ini juga ini satu gelombang. Ya. Jadi ini setengah, ini seperempat, ini setengah, kemudian ini 3/4 dan ini satu gelombang ya.
Udah kan ya memahaminya ya dari gelombang transversal ya. Kalau dari lembah ke lembah, misalnya yang ini sampai lembah lagi, di sini ada lembah, maka ini satu gelombang ini ya. Satu gelombang, satu lambda, panjang gelombang. Misalkan ada satu gelombang ini panjang gelombang dari ini misalnya 8 meter, maka satu bukit sama satu lembah ini dari sini ke sini adalah 8 meter gitu ya. Nah, contoh. Jadi itu panjang gelombang ya. Itu besaran kita yang pertama. Sekarang kita lanjut ke besaran kita yang kedua. Oh iya, ini masih transversal ya. Tapi kalau longitudinal gimana? Jadi kalau gelombang longitudinal itu panjang gelombangnya agak berbeda. Jadi pada gelombang longitudinal panjang gelombang adalah jarak dua pusat rapatan dan juga atau regangan. Jadi kita lihat di sini kan kalau longitudinal itu dia arah getarannya sejajar sama arah rambatnya ya. Kalau aku dorong sana gini, periode kan rapat regang ya. Nah, jarak dari antara rapatan sini ini regangan pertama, kemudian sama regangan yang lainnya di sini ini satu gelombang ya. Ini ke sini satu gelombang, satu panjang gelombang ya. Kemudian ya kalau kita mulainya dari rapatan ya, berarti dari rapatan sampai dengan rapatannya lagi, maka ini satu gelombang juga ya. Oke, mudah kan memahaminya ya. Itu gelombang longitudinal. Sekarang kita ini besaran kita sudah lihat, ada transversal juga longitudinal. Kita masuk ke besaran kita yang kedua adalah periode dan frekuensi. Ini aku jadikan satu poin. Kenapa? Belajar akan lihat. Kita lihat dulu periode seperti apa. Jadi periode itu apa sih? Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu titik ya, suatu titik acuan pada medium gelombang untuk satu kali getaran. Jadi kalau misalkan ada tali, kita getarkan dia bergelombang gitu ya. Jadi bergelombang. Nah, misalkan titik acuannya ada di sini. Ya, jadi kan kalau gelombang kan nggak hanya begini terus ya, dia kan akan seperti ini juga ya. Jadi dia naik turun ya. Nah, ketika dia fokusnya dia naik turun satu kali getaran dari atas ini, ketika dia tali tertentu dia naik terus turun terus balik lagi, itu satu getaran. Waktunya berapa? Itu adalah periodenya ya. Oke. Kemudian frekuensi. Kalau frekuensi seperti apa? Berkebalikan sama periode. Jadi kalau frekuensinya adalah jumlah getaran osilasi yang terjadi dalam selang 1 detik. Seperti begini, ini 1 detik ya. Jadi kalau periode itu adalah mudahnya periode itu satu getaran berapa detik. Kalau frekuensi 1 detik berapa getaran. Ya itu dia bedanya. Jadi berkebalikan. Ya, jadi matematisnya berarti ini T akan sama dengan 1/F karena berkebalikan dia. Oke. Itu besaran kita yang kedua, ketiga ding periode dan frekuensi ya. Kita masuk ke cepat lambat gelombang. Oke, jadi cepat lambat gelombang adalah kecepatan arah rambatnya ya, kecepatan getaran atau gerak bolak-balik secara periodik dari satu titik ke titik yang lain. Jadi cepat lambat gelombang itu adalah cepat arah rambatnya. Jadi kalau misalkan ada gelombang dari titik ini ya, misalnya dari titik A ke titik B gitu ya, kan gelombangnya kan begini ya, naik turun, dia merambat dari sini ke sini. Misalnya kita cuma gini doang, ya, sekali hentakan doang, dia mengundung sampai sini berapa lamanya itu rambatnya. Tentu saja karena ini kecepatan ya, jangan bingung tentang ini kecepatan, tapi cepat lambat gelombang satuannya tetap sama, meter per second ya, satuannya tetap sama, meter per second. Oke, jadi itu dia cepat lambat gelombang besaran yang kita ketahui di yang keberapa nih, yang keempat ya. Oke, kita dari tadi baru membicarakan secara bahasanya, secara pengertiannya. Sekarang kita lihat kalau secara matematisnya seperti apa. Jadi hubungan antara panjang gelombang, periode frekuensi, dan juga cepat lambat gelombang sebagai berikut nih. Tadi kita sudah membahas yang ini ya, poin yang kedua ini.
F dan periode, frekuensi dan periode itu saling berkebalikan, maka dia 1/T. Kemudian yang atas ini adalah banyak yang gelombang ya. Jadi periode itu kan tadi satu getaran berapa detik ya, maka dibagi sama jumlah getarannya. Jadi misalkan ada waktu 10 second, selama 10 second ada 2 getaran, maka satu getarannya adalah 5 second. Seperti itu aja ya, yang pertama ini. Kemudian kita harus fokus sama yang kedua, sama yang ketiga. Ini adalah cepat lambatnya, V sama dengan lambda kali F sama dengan lambda per T. Lambda itu panjang gelombang ya, jadi panjang gelombang ini adalah lambdanya, satuannya meter tentunya, karena panjang ya. Kemudian frekuensi, oh ya tadi kita belum nyebut ya, periode itu satuannya second. Kemudian kalau frekuensi itu satuannya hertz, karena per second, jadi per hertz ya pokoknya ya. Kemudian cepat lambat gelombang satuannya meter per second. Kemudian panjang gelombang satuannya meter ya. Oke, itu dia. Kita sudah mengenal besaran-besaran gelombang. Yuk, sekarang kita pakai ilmu yang sudah kita dapat hari ini. Sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Lihat sini, kita baca pelan-pelan. Di sini diketahui ada sebuah gelombang transversal merambat dari titik A ke B dengan kecepatan lambat 17 meter per second pada frekuensi 6 Hz. Jika jarak AB sama dengan 51 meter, maka banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB berapa? Jadi ya aku simulasikan sedikit lah ya. Oke, jadi misalkan ini A, ini titik B-nya, ada gelombang merambat seperti ini ya. Ya walaupun nggak bagus-bagus amat ya. Oke, kira-kira AB, jadi ini seperti ini. Nah yang ditanya adalah banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB itu berapa banyak. Jadi kita nggak tahu nih ada berapa getarannya, itu yang ditanya. Tapi kita di sini bisa tahu bahwa kita punya informasi apa ya. Di sini ada hertz, ya ada frekuensi hertz, kemudian ada panjang gelombangnya. Oke, sekarang kita perlu waktunya. Berapa lama waktu dari gelombang ini menempuh dari A ke B? Berapa lama? Itu ini tadi. Oke, kan kita tadi kan tahu ya bahwa kecepatan itu adalah lambda dikali F atau lambda dibagi T ya. Hanya dua ini. Tapi di sini kita tidak punya lambdanya, sayang sekali kita tidak punya lambdanya. Sekarang kita bagaimana cara mencari kecepatannya? Cara mencari waktunya. Oke, kecepatan sudah ada, jaraknya udah ada. Jadi kita pakai apa? Ya pakai GLB biasa ya. Jadi lupakan sejenak rumusnya ini. Kita balik ke persamaannya GLB. S sama dengan V dikali T. S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan, T adalah waktunya. Ini GLB ya, gerak lurus beraturan. S-nya ini adalah jarak A dari B. AB-nya adalah jaraknya 51 ya. 51, P-nya ada 17. 51 sama dengan 17 dikali dengan waktunya. Maka waktunya sama dengan 51 dibagi dengan 17. Berapa ini? Oke. 3 second. Kita sudah punya waktu 3 second. Nah, sekarang kita pengen tahu ada berapa banyak gelombang di sini yang terjadi ya. Jadi kalau sobat belajar ingat tadi ada formula ini bahwa periode sama dengan waktu getaran dibagi dengan jumlah getarannya. Oke, jadi periode ya. Misalkan tadi seperti T itu adalah waktu, N itu adalah jumlah getaran, dan T-nya adalah T kapital yang kirinya adalah periode. Kita nggak punya periode di sini, sayang sekali. Terus gimana dong cara nyarinya? Ya, jangan bingung ya. Oke. Kita tahu bahwa periode dan frekuensi saling berkebalikan, maka T ini adalah 1 per F. Dengan T per N. Oke, maka kita dapat N-nya sama dengan F-nya, pindah aja ya. T dikali frekuensi. Jadi kita dapat T-nya adalah 3 second. 3 dikali dengan frekuensinya 6 Hz. Maka jumlah gelombangnya adalah sebanyak 18 gelombang. Jadi
sepanjang AB ini ada 18 gelombang ya. Oke, jadi itu dia soal nomor 1. Oke, mudah kan ya? Mudah sekali. Kemudian yuk lanjut ke, mudah kan ya? Oke, jadi sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 yuk. Jadi di soal nomor 2 ini wah, kita masuk ke gelombang longitudinal ya. Jadi ada sebuah pegas yang digetarkan. Jadi digetarnya seperti ini ya. Jadi ada rapat, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang. Digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat adalah 40 cm. Jika cepat rambat gelombangnya adalah 20 meter per second, maka panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya adalah berapa? Itu yang ditanya. Oke, jadi sebuah pegas digetarkan. Oke, jadi kita gimana cara mencarinya? Aku simulasikan dulu gambarnya. Jadi dia ada rapat, terus renggang, terus rapat, renggang. Oke, ya kira-kira gini lah ya. Ya mohon dimaklumi gambarnya tidak begitu bagus. Oke, jadi misalkan jarak dua rapatannya. Jadi ini rapatan pertama di sini, terus rapatan yang kedua di sini. Jaraknya 40 cm. Maka karena ini di antara dua jarak ini adalah ada satu rapatan dan juga satu regangan, maka 40 cm ini adalah panjang gelombang kita. Jadi kita dapat panjang gelombang sama dengan 40 cm ya, atau sama dengan 0,4 meter. Oke, kita sudah punya panjang gelombangnya. Sekarang yang ditanya adalah frekuensi gelombangnya. Jadi kita sudah tahu, kita tahu bahwa V sama dengan lambda dikali F. V-nya sudah ada nih, kecepatan rambat gelombangnya sudah diketahui 20 meter per second. Jadi kita masukin aja V-nya 20 sama dengan lambdanya ada 0,4 dikali frekuensi. Maka frekuensi sama dengan 20 dibagi 0,4. Frekuensi sama dengan 200 bagi 4, 5. Oke. 200 bagi 4. $50 ya, benar ya. Oke, tiba-tiba aku lupa perhitungannya simple seperti ini. Ini kan 200 bagi 4 ya, 200 bagi 4 50 Hz ya. Oke, jadi ini dia frekuensi yang didapat dari soal nomor 2 ya. Frekuensi gelombangnya adalah 50 Hz. Mudah sekali sobat belajar. Yuk, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya ya. Oke. Nah, ini dia. Nomor 3. Kita baca bersama-sama. Ada sebuah gelombang transversal menempuh satu getaran penuh selama 4 detik. Jika jarak antara dua buah titiknya yang berurutan fasenya ya adalah 14 cm, maka cepat rambat gelombangnya adalah berapa? Oke, jadi yang ditanya adalah cepat rambat gelombangnya ya. Yang ditanya adalah V. Ini aku garis bawahi. Apa yang baru di sini? Apa yang baru? Oke, di sini ada kalimat penting. Yang pertama, menempuh satu getaran penuh selama 4 detik. Maksudnya apa? Jadi satu getaran penuh selama 4 detik. Jadi itu apa? Informasi apa? Periode ya, betul. Jadi kita punya T-nya adalah 4 second. Periode. Menempuh satu getaran penuh selama 4 detik ya, itu periode ya. Satu getaran berapa detik? Oke. Jika jarak antara dua buah titiknya yang berurutan adalah fasenya ya, yang sama fasenya pada 14 cm. Jadi sedikit ini ya. Yang sama fasenya berarti misalkan kalau sama-sama di puncaknya, yang di sini juga di puncak juga gitu. Ya. Jangan dibalik ya. Oke, karena yang sama fasenya yang terdekat. Jika jarak antara dua titik yang berurutan berarti berdekat ya. Jadi bukan yang jadi bukan yang ini ya. Bukan yang ini sama yang di ujung sini, bukan. Tapi yang berurutan, berarti kita ambil jarak yang terdekat adalah dua yang ini sama ini. Nah, kalau misalkan sama-sama di puncak,
Berarti itu informasi apa untuk kita? Ya, ini adalah informasi satu panjang gelombang ya. Panjang gelombang. Kita punya informasi baru, panjang gelombang adalah 14 cm. Oke, itu informasinya ya. Oke, suruh apa lagi? Maka cepat lambat gelombangnya itu yang ditanya. Kita tahu bahwa cepat lambat gelombang V sama dengan lambda dikali dengan F, lambda frekuensi. Cuma kita kan taunya periode ya, maka kita ubah jadi V sama dengan lambda dikali 1/T. Ya. Maka cepat lambatnya, lambdanya itu sudah ada 14 cm dikali dengan 4 second. Berapa? 14 kali 14. Oh, kan ini 1/T dong. Nah, ini dia. Untung aja aku sampai salah hitung ya. Jadi 14 bagi 4 berapa? 3,5 ya. 3,5 meter per second. Nah, jadi cepat lambat gelombangnya ada 3,5 meter per second ya. Mudah sekali ya. Kita langkah pertama kita apa yang ditanya, cepat lambat gelombang. Oke. Kemudian ada satu kalimat penting yang aku garis warna hijau. Satu getaran penuh selama 4 detik. Itu adalah informasi apa? Informasi dari periode. Satu getaran penuh selama 4 detik ya. Kalau misalkan 1 detik ada 4 getaran, 1 detik ada 4 getaran. Berarti itu frekuensi ya. Permainan kata aja ya. Jadi ada beberapa soal yang tidak langsung dikasih tahu ini periode ini. Enggak, tapi tersirat dari kalimatnya. Kemudian udah kita bisa tahu yang berurutannya sama fasenya, berarti itu satu gelombang. Kita bisa gambar aja kalau sobat belajar bingung ya. Dan kita bisa mulai hitung dari persamaan matematisnya. Kita dapat deh persamaan panjang gelombangnya. Ya, jadi itu dia 3 soal dan juga materi untuk gelombang mekanik ya. Semoga menambah wawasan sobat belajar dan juga bermanfaat untuk sobat belajar di rumah. Nah, jadi itu dia. Nah, sobat belajar, kalau sobat belajar masih merasa kesulitan dalam belajar ini, tidak apa-apa, terus semangat, perbanyak latihan, karena ada banyak sekali fasilitas yang mudah sobat belajar gunakan untuk belajar ya. Oke, tetap semangat selalu karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!